hingga pada lapas berikutnya suara Bilal radhiyallahu anhu mulai terdengar parau ketika melapaskan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ia pun mulai terisak ketika menyebutkan nama orang yang paling ia rindukan. Bilal tidak sanggup melanjutkan azan. Seluruh penduduk Madinah akhirnya pun turut menangis karena merasakan rindu yang teramat sangat pada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia Islam. Sahabatku, jika kalian menonton video-video dari channel Dunia Islam, setidaknya tinggalkanlah jejak kalian, minimal menyukai atau berkomentar. Kisah Bilal bin Rabah dan azan terakhirnya setelah Rasulullah wafat. Bilal bin Rabah adalah nama sahabat Nabi yang cukup familiar di telinga umat Islam. Hal tersebut dikarenakan sahabat Nabi yang satu ini memiliki keutamaan yang cukup istimewa, yaitu menjadi orang pertama yang mengumandangkan azan. Tidak hanya itu, Bilal juga menjadi muazin bersuara merdu pilihan Rasulullah. Atas kelebihan yang ia miliki, Bilal mendapatkan julukan Muazin Ar-Rasul. Bahkan, keutamaan tersebut juga menjadikan namanya sebagai salah satu posisi dalam sholat Jumat. Terkait dengan keutamaan yang dimiliki Bilal, diriwayatkan oleh Muslim bahwa suatu ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Iya, orang itu adalah Bilal, pemuka para muazin, dan tidaklah mengikutinya kecuali para muazin." Para muazin adalah orang-orang yang panjang lehernya pada hari kiamat. Siapakah Bilal bin Rabah? Nama lengkapnya adalah Bilal bin Rabah Al-Habsyi. Bilal juga kerap dipanggil dengan nama Abu Abdillah, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Muhammad Said Mursi dalam bukunya berjudul Buku Tokoh-Tokoh Besar Islam Sepanjang Sejarah. Bilal bin Rabah merupakan sosok laki-laki bertubuh tinggi dan kurus. Ia termasuk dalam kalangan hamba sahaya berkulit hitam. Ia memiliki asal-usul dari Afrika, tepatnya Habasyah atau Ethiopia. Sebagaimana dijelaskan dalam buku Kisah-kisah inspiratif sahabat Nabi karya Muhammad Nasrullah. Ibunya termasuk dalam kelompok hamba sahaya yang dimiliki oleh Umayyah bin Khalaf, pimpinan Quraisy. Setelah ia dan ibunya menjadi budak Umayyah, Bilal mendengar kabar mengenai ajaran agama Islam. Kemudian ia memutuskan untuk menemui Rasulullah dan menyatakan diri masuk Islam. Ia juga termasuk dalam golongan orang-orang yang pertama masuk Islam, as-sabiqunal awwalun. Kabar masuknya Bilal ke dalam agama Islam terdengar ke berbagai wilayah. Hal ini juga menjadi kabar gembira bagi umat Islam. Di samping itu, kabar Bilal memeluk agama Islam ternyata juga didengar oleh majikannya. Bilal bin Rabah yang masih berstatus budak ternyata mendapatkan kesulitan setelah memeluk agama Islam. Majikannya sendirilah yang menjadi ujian baginya. Ia menjadi bulan-bulanan Umayyah dan orang-orang kafir lainnya. Mereka juga menyiksa Bilal tanpa ampun. Dijelaskan juga oleh Muhammad Nasrullah dalam bukunya bahwa leher Bilal diikatkan dengan tali, kemudian dijadikan mainan untuk anak-anak layaknya seekor hewan. Bilal bin Rabah merupakan salah satu sahabat Nabi dari golongan as-sabiqunal awwalun yang mendapat siksaan cukup kejam.
Majikannya menjemurnya di padang pasir yang panas dan gersang tanpa mengenakan pakaian apapun. Tidak berhenti sampai di situ, Bilal bahkan dijemur dalam keadaan ditimpa batu yang sangat besar di atas tubuhnya. Dengan begitu, majikannya berharap Bilal untuk menggoyahkan imannya dan melepaskan agama Islam. Namun, ujian tersebut nyatanya tidak menggetarkan hati Bilal. Ia tetap percaya pada keyakinannya dan tetap memeluk agama Islam. Dalam keadaan terjemur dan tertimpa batu, Bilal terus melafazkan Ahadun Ahad, yang artinya Tuhan yang Esa. Hingga akhirnya Bilal bin Rabah dibeli dan dimerdekakan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Kisah azan terakhir yang dikumandangkan Bilal. Setelah Rasulullah wafat, Bilal bin Rabah enggan untuk mengumandangkan azan dan memutuskan untuk meninggalkan Madinah. Ia meminta izin pada Abu Bakar radhiyallahu anhum untuk berhenti menjadi muazin Rasul. Namun para penduduk Madinah yang merindukan Rasulullah meminta Bilal untuk kembali mengumandangkan azan. Dengan mata berkaca-kaca, Bilal menolak permintaan tersebut. Ia tidak lagi sanggup mengumandangkan azan. Umar bin Khattab kemudian mengunjungi rumah Bilal yang berada di Syam dan membujuknya. Tapi umat muslim di Madinah sedang membutuhkanmu, Bilal. Mereka ingin mendengarkanmu mengumandangkan azan. Mereka rindu lantunan azanmu, wahai muazin Rasulullah. Untuk kembali ke Madinah dan kembali mengumandangkan azan merupakan hal yang begitu berat bagi Bilal bin Rabah. Ia terlalu rindu pada Rasulullah sehingga tidak mampu melepaskan kepergian beliau. Dikisahkan pada suatu ketika Bilal bertemu dengan baginda Rasulullah dalam tidurnya. Mimpinya tersebut menjadikan Bilal siap untuk berangkat ke Madinah mengunjungi makam Rasulullah. Sesampainya di sana, Bilal bertemu dengan Hasan dan Husain, cucu kesayangan Rasulullah. Husain kemudian berkata, "Paman, maukah engkau sekali saja mengumandangkan azan untuk kami? Kami ingin mengenang kakek." Umar radhiyallahu anhum yang juga ada di sana pada saat itu turut membujuk Bilal radhiyallahu anhu untuk kembali mengumandangkan azan. Umar juga menyampaikan bahwa seluruh sahabat juga merasakan hal yang sama. Lalu Bilal tersadar dan merasa inilah waktunya untuk menumpahkan rasa kerinduannya pada Rasulullah. Akhirnya Bilal memutuskan untuk azan yang terakhir kalinya. Suaranya yang merdu mulai terdengar ke seluruh penjuru kota Madinah. Ketika lafaz Allahu Akbar ia kumandangkan, kota Madinah seketika menjadi sunyi dan senyap. Seluruh aktivitas pun terhenti pada saat itu. Seluruh penduduk Madinah pun terkejut mendengar suara merdu yang sudah lama menghilang tiba-tiba terdengar kembali. Suara merdu tersebut mengingatkan umat Islam akan sosok Rasulullah, juga momen-momen ketika mereka bersama dengan beliau. Ketika Bilal mengumandangkan lafaz asyhadu alla ilaha illallah, seluruh penduduk Madinah mulai berlarian mencari sumber suara dan mulai berteriak histeris. Hingga pada lafaz berikutnya, suara Bilal mulai terdengar parau ketika melafazkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ia pun mulai terisak ketika menyebutkan nama orang yang paling ia rindukan. Bilal radhiyallahu anhum tidak sanggup melanjutkan azan. Seluruh penduduk Madinah akhirnya pun turut menangis karena merasakan rindu yang teramat sangat pada baginda Rasulullah. Demikianlah kisah azan terakhir yang dikumandangkan oleh salah satu sahabat Nabi bersuara merdu, Bilal bin Rabah. Terima kasih sahabat dunia Islam. Semoga bermanfaat. Semoga menambah kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga menambah keimanan kita kepada Allah, dan semoga bermanfaat.
Nantikan video-video selanjutnya dari channel ini.